Amerika Serikat ketar-ketir S-400 Rusia mampu deteksi jet siluman F-35. Amerika Serikat memberikan atensi khusus terhadap keberadaan sistem rudal S-400 buatan Rusia yang dimiliki oleh dua negara sekutunya, Turki dan India. Amerika Serikat mengecam sekutunya di NATO, Turki, atas keputusannya membeli sistem pertahanan udara besutan Rusia itu. Kini Amerika Serikat menekan India untuk meninggalkan rencana mengakuisisi senjata yang sama dari Moskow. Mengapa Amerika Serikat sangat khawatir dengan sistem pertahanan udara S-400 Rusia? Sebuah media yang berbasis di Amerika Serikat, The National Interest, mencoba mengungkapkan alasan di balik kekhawatiran tersebut. Menurut The National Interest, kekhawatiran Amerika Serikat tidak terlepas dengan pengoperasian F-22, F-35, dan B-2 yang dilaporkan dapat menghindari deteksi dari sistem rudal ini. The National Interest menilai Amerika Serikat khawatir jet-jet silumannya dapat terlihat oleh S-400. Jet tempur siluman F-22 dan F-35 serta pembom siluman B-2 Spirit mengandalkan kecepatan dan kemampuan untuk masuk dan keluar dari zona radar pertahanan udara dengan cepat. Namun S-400 telah menjadi semakin canggih karena mereka sekarang mengkomunikasikan data radar mereka secara real-time, tulis National Interest yang dikutip Sputnik pada Sabtu 27 Maret 2021. Menurut The National Interest, fitur ini memungkinkan S-400 untuk menghilangkan keuntungan yang dimiliki jet Amerika Serikat untuk memberi senjata Rusia itu kemampuan untuk secara efektif melacak dan menembak jatuh pesawat siluman Amerika Serikat. Ini cukup signifikan mengingat bahwa terutama dalam kasus F-22 dan F-35, kecepatan itu sendiri yang diwujudkan melalui kemampuan untuk secara instan menggeser posisi di langit dan bermanuver di luar jangkauan. Adalah taktik yang banyak dicari ketika datang untuk menghindari pendeteksian dengan terbang menjauh atau keluar dari bidang pandang radar, tulis The National Interest. Namun jika satu aparatur radar atau amplop deteksi S-400 beroperasi dengan kemampuan deteksi S-400 yang beroperasi dengan kemampuan untuk dengan cepat mengirim data pelacakan ke yang lain, pertahanan udara musuh mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat track loop, terus menerus dan bergerak lebih dekat ke keterlibatan yang sebenarnya. Demikian laporan The National Interest. Outlet online itu memposting sebuah cerita yang menunjukkan bahwa fitur S-400 ini yang telah lama dipromosikan Moskow mungkin berada di balik upaya Pentagon baru-baru ini untuk meyakinkan India agar meninggalkan rencana yang dilaporkan untuk membeli sistem rudal pertahanan udara tersebut. Outlet itu juga akan menjelaskan mengapa Washington memberikan sanksi terhadap sekutu di NATO, Turki, setelah Ankara menolak untuk membuang S-400 yang telah dibelinya. Amerika Serikat mengklaim pada saat itu bahwa motif sanksi dan pembekuan penjualan F-35 ke Ankara adalah ketidakcocokan senjata Rusia dengan jaringan pertahanan NATO. Belakangan, Washington menuduh bahwa Moskow dapat memperoleh informasi penting tentang F-35 melalui S-400 yang ditempatkan di Turki, tetapi menolak untuk bekerja sama dengan Ankara untuk mencegah potensi kerentanan. Di sisi lain, serangan jet tempur Rusia hantam kamp pemberontak Suriah. Serangan rudal yang berasal dari jet Rusia menghantam kamp pelatihan pemberontak di Suriah Barat Laut dekat perbatasan Turki pada Minggu 21 Maret 2021. Menurut sejumlah saksi dan sumber dari kelompok pemberontak, serangan itu di sebuah rumah sakit di dekat daerah tersebut menghabisi 7 warga sipil dan melukai 14 petugas medis. Melansir Reuters, sumber tersebut mengatakan rudal Rusia juga menghantam kota Kah, sementara serangan udara Rusia mendekati kamp-kamp pengungsi pada penduduk di sepanjang perbatasan dengan Turki. Sebuah fasilitas gas dihantam di dekat kota Sarmada di Provinsi Idlib, tetapi tidak ada laporan tentang korban jiwa. Juru bicara Tentara Nasional Aliansi Pemberontak yang didukung Turki di Barat Laut mengatakan Rusia yang mendukung pemerintahan di Damaskus berusaha untuk mengguncang kubu pemberontak terakhir di Suriah. Akan tetapi serangan itu tidak menandakan serangan besar yang akan segera terjadi terhadap Idlib. Serangan udara Rusia terus berlanjut, rudal balistik juga menghantam daerah yang dekat dengan pusat sipil. Mereka berusaha menabur kekacauan dan juga kebingungan, jelas Mayor Yosef Hamod mengatakan kepada Reuters.
Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebuah rudal yang diluncurkan oleh pasukan pemerintah Suriah telah menghantam kah dan sebuah truk serta tempat parkir trailer di dekat Sarmada. Dalam peristiwa tersebut ada 7 warga sipil yang terluka. Disebutkan sebuah pernyataan telah dikirim ke Rusia untuk meminta serangan dihentikan segera dan pasukan Turki telah disiagakan. Belum ada komentar langsung dari Moskow atas laporan ini. Seorang wanita dan seorang anak termasuk di antara 7 warga sipil yang tewas ketika mortir menghantam rumah sakit di kota Atareb. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebelumnya bahwa 5 orang tiada dan 10 lainnya cedera dalam serangan artileri oleh pasukan yang didukung Damaskus di rumah sakit yang terletak di daerah barat laut Suriah di mana Turki memiliki kehadiran militer. Video yang diterima Reuters dari 2 saksi menunjukkan bangsal rusak dan penyelamat sipil membawa pasien berlumuran keluar. Reuters tidak dapat memverifikasi keasliannya. Pertempuran antara pasukan tentara Suriah dan juga pemberontak telah mereda sejak kesepakatan setahun lalu untuk mengakhiri kampanye pemboman yang dipimpin Rusia yang telah membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi di wilayah perbatasan dengan Turki setelah pertempuran berbulan-bulan yang menewaskan ribuan warga sipil. Penduduk mengatakan meskipun tidak ada permusuhan besar, ketenangan kadang-kadang pecah oleh serangan Rusia di pos-pos pemberontak dan oleh milis yang didukung Iran. Selain itu, Suriah juga menembaki kota-kota di daerah kantong pemberontak di mana hampir 4 juta warga sipil tinggal. Suriah dan Rusia mengatakan mereka hanya menargetkan militan dan menyangkal adanya penembakan tanpa pandang bulu di wilayah tersebut. Sementara itu, ngeri, awas, Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya.